Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel AutoVaner. Kembali lagi bertemu bersama saya, Vian Hannes Andres Tiahukaki ya. Sore ini baru saja selesai mempelajari pedoman penulisan skripsi untuk tahun akademik ini ya. Sekaligus mentabulasi data jumlah mahasiswa yang mau konsultasi ke saya ini. Tidak semuanya saya dospemnya, tapi ini juga mahasiswa-mahasiswa dari dospem lain yang ingin konsultasi ke saya mengenai medpen dan juga statistiknya ya. Total nih ada sekitar 74 mahasiswa dari sekitar 14 universitas di seluruh Indonesia. Oke, baik. Untuk sore ini saya akan menyampaikan salah satu uji statistik yang sangat populer dan juga sangat populer sekaligus banyak yang bingung juga, yaitu tentang t-test ya, atau uji beda ya. Yang pertama ini yang saya sampaikan adalah uji t-test dalam ranah statistik parametrik ya. Ada dua ya, kita ketahui t-test itu ada t-test independent sample dan juga t-test paired sample. Baik, yang pertama ini akan saya kupas, yaitu t-test independent sample ya, atau nama lainnya t-test dua grup, two group ya, atau kalau dalam bahasa metodologi penelitiannya ini termasuk ke dalam medpen eksperimen true eksperimen atau eksperimen penuh. Mengapa kok eksperimen penuh? Karena ada dua kelompok, ada dua kelas, ada dua grup, di mana satunya sebagai grup eksperimen, satunya lagi bersifat sebagai grup kontrol atau kelas kontrol atau kelompok kontrol ya. Jadi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen ya, di mana masing-masing kelas ini harus seimbang. Ingat ya, harus seimbang ya, baik secara kualitas dan juga kuantitas ya. Ingat, dua kelompok yang satu eksperimen, yang satu adalah kontrol, ini harus seimbang, balance. Seimbang apanya, Pak? Seimbang secara quality dan juga quantity ya. Kalau kelompok ini bagus, maka kelompok ini harus bagus. Kalau kelompok ini jumlahnya 20, maka kelompok ini juga harus 20 ya. Oke. Sebelumnya mari saya ingatkan lagi syarat tentang uji t-test ya. Uji t-test uji t-test dua kelompok atau t-test independent sample. Yang pertama syaratnya datanya harus bersifat interval atau rasio ya. Bagi kalian yang lupa mengenai interval, rasio, nominal, ordinal, bisa kalian lihat di link berikut ini, di atas berikut ini. Mana ya linknya? Oh ya, berikut ini pokoknya ada, bisa diklik nanti. Oke. Syarat t-test independent sample ya. Yang pertama syaratnya harus bersifat interval atau rasio, seperti di samping ini ya. Interval atau rasio. Hal ini mendatangkan konsekuensi bahwa uji ini hanya dapat dilakukan pada ranah statistik parametrik ya. Jadi kalau datamu, variabelmu itu termasuk non parametrik, ordinal atau nominal, maka kalian tidak bisa menggunakan uji t-test ya. Diingat ya, tidak bisa menggunakan uji t-test ketika variabelmu itu masuk dalam data nominal atau ordinal. Oke. Kalau datamu nominal atau ordinal dan kalian ingin menggunakan eksperimen true, apakah bisa? Oh ada, nanti akan kita bahas di next ya, next. Adalah itu. Nah, syarat kedua yang seperti tadi saya sampaikan ya. Syarat kedua, uji ini tuh harus memiliki dua kelompok sampel ya. Dua kelompok sampel atau dua kelas sampel boleh, atau dua grup boleh. Oke. Di mana masing-masing grup, di mana masing-masing kelompok atau kelas dinamakan kontrol eksperimen yang seimbang. Ya, Pak, kalau saya punya satu kelas besar, jumlahnya 50 misalnya, tapi saya pengen menggunakan eksperimen true, apa boleh? Oh bisa, dengan cara membagi menjadi dua kelompok. Syaratnya harus kelompoknya besar ya, minimal
minimal kalau saya, Pak, berapa sih jumlah minimal yang bisa digunakan dalam eksperimen penuh ini atau menggunakan t-test independent sample ini? Kalau saya menjawab minimal 10-10, jadi minimal 20. Kalau kurang dari 20, mending kalian pakai satu grup yang akan kita bahas di next ya. Oke, berikutnya syarat kedua. Syarat ketiga ya. Syarat ketiga, harus mempunyai dua perlakuan yang berbeda. Harus mempunyai dua perlakuan atau dua treatment yang berbeda. Di mana kelas kontrol diberi perlakuan A, kemudian kelas eksperimen diberi perlakuan B. Ya, yang perlu dicatat, perlakuan yang diberikan itu berbeda, tetapi masih satu tipikal. Kalian bingung? Ini contohnya. Ketika kelas kontrol diberikan metode ceramah, maka kelas eksperimen diberikan metode kooperatif. Nah, itu contohnya. Ketika kelas kontrol diberikan game Mobile Legends, kelas eksperimen diberikan kelas menggunakan game PUBG atau PUBG ya. Nah, itu. Dua perlakuan berbeda tapi masih satu tipikal. Ingat ya, jangan membedakan ballpoint dan kacamata. Ya. Jangan membedakan ballpoint dan kacamata, karena dua hal ini sudah berbeda. Kalian tidak boleh menggunakan hal yang berbeda dalam uji beda. Ingat loh, t-test ini adalah uji beda. Ya. Suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Atau suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh treatment atau perlakuan yang kita berikan kepada kelas eksperimen. Nah, ingat ya, jangan membedakan dua hal yang berbeda. Ya, kalau kalian ingin membedakan ballpoint, maka bedakan ballpoint yang menggunakan tinta hitam dengan ballpoint yang menggunakan tinta putih misalnya. Nah, itu. Oke, itu syarat ketiga. Syarat keempat ya, untuk t-test independent sample ya. Syarat keempatnya ini ciri khas statistik parametrik ya. Harus lulus uji prasyarat analisis ya, bisa dilihat di samping nanti ya. Harus lulus atau harus memenuhi uji prasyarat analisis, uji normalitas, homogenitas dan lain-lain. Nanti akan coba kita berikan juga tentang teori dan tutorial mengenai uji prasyarat analisis ya. Tapi saat ini saking banyak yang request untuk menampilkan teori dan juga tutorial tentang uji t-test independent sample, maka saya dahulukan yang t-test independent sample. Ya, ingat loh. Pak, kalau saya pengen kalau data saya tidak berdistribusi normal, Pak. Padahal saya kira tidak ada kesalahan. Berarti saya tidak bisa lanjut. Iya, kamu tidak bisa lanjut. Harus sampai berdistribusi normal. Atau cara lain, selama itu bisa dirubah ke statistik non-parametrik, maka uji prasyarat itu gugur. Kalian bisa langsung menggunakan uji hipotesis. Oke. Selain itu, yang perlu diperhatikan seluruh mahasiswa-mahasiswi di seluruh tanah air, ya, di mana berada. Pak, ada yang tanya seperti ini kepada saya. Pak, ini kan 2 kelas ya. Kan berarti rumit. Kita harus treatment di kelas A dan kelas B. Kan rumit 2 kelas, menyita waktu. Iya, itu memang salah satu hal rumit dalam uji t-test independent sample atau uji t-test dua kelompok. Tetapi uji ini tetap memiliki nilai positif atau hal yang lebih simpel daripada satu kelas. Apa itu? Yaitu ketika dilihat dari sisi instrumennya. Uji t-test independent sample itu memang kesan awalnya kita menggunakan 2 kelas. Iya, itu memang lebih banyak. Ya, tapi keuntungan dari uji t-test independent sample ialah butir instrumen yang kalian gunakan itu cukup 1 kali validitas dan reliabilitas. Ya, ingat ya, uji ini memiliki keuntungan yaitu dari segi hanya sekali saja dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Loh, mengapa kok cuma 1 kali? Kan 2 kelas. Iya, kan 2 kelas, berarti kita bisa memberikan instrumen yang sama di kelas A dan kelas B. Nah,
yang sudah lulus skripsi, tesis, disertasi pasti paham lah seberapa berat ujian ketika harus melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen itu ya, baik jenis tes, butir soal atau non tes, angket ya. Sangat berat uji validitas itu. Makanya uji ini memiliki satu manfaat atau satu keuntungan, yaitu dengan lebih meringkas uji validitas dan reliabilitas karena cukup satu kali saja. Bayangkan untuk yang satu kelas nanti kita bahas ya. Jadi setiap uji itu memang ada plus minusnya. Untuk uji ini memang kesannya 2 kelas, tapi dia lebih simpel di instrumen karena Anda hanya cukup bekerja satu kali dalam memvaliditas dan reliabilitas butir instrumen. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai teori dan juga sedikit penjelasan mengenai tes independen sampel. Memang ini belum lengkap karena baru teorinya. Untuk tutorial SPSS-nya ditunggu ya. Masih kita siapkan, masih Akbar dan Didin siapkan ya. Segalanya ya, lightingnya, datanya, usparanya ya, onde-ondenya, OT-OT-nya, tahu isinya, semuanya disiapkan mereka berdua. Ya. Yang masih bingung boleh tanya kepada Instagram kita atau komen-komen di channel YouTube kita. Kita akan balas satu persatu kalau memang memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, kita akan balas dengan suatu video utuh yang menjawab video terbanyak yang tanya ke kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.